Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Heni Anggraini dengan NIM 11910724111 dari program studi pendidikan kimia kelas 5B Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, dalam video kali ini, maksud dan tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu sebagai tugas dari mata kuliah Kimia Lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Pangoloan Soleman Ritonga, SPD MSI. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang yaitu dampak negatif pencemaran udara terhadap kehidupan makhluk hidup. Nah, di mana ada pun beberapa subjudul yang akan saya jelaskan dalam video saya ini, yaitu yang pertama tentu saja tentang pengertian pencemaran udara. Nah, yang kedua yaitu dampak negatif yang timbul dari pencemaran udara tersebut. Nah, di sini yang akan kita fokuskan, dan yang terakhir yaitu ada penanganan terhadap pencemaran udara. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian dari pencemaran udara. Sebelumnya kita ketahui bahwa udara merupakan campuran mekanisme dari bermacam-macam gas, di mana komposisi normal udara yang kita hirup tersebut terdiri dari gas nitrogen dengan kadar 78,1%, oksigen 20,93%, dan karbon dioksida 0,03%. Sementara selebihnya itu ada berupa gas argon, neon, kripton, xenon, dan helium. Adapun udara tersebut juga mengandung adanya uap air, debu, bakteri, spora, dan sisa-sisa tumbuhan. Wajar saja, maka dari itu di mana kebutuhan tersebut akan adanya udara bersih semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di dunia. Hal ini perlu kita antisipasi agar tidak terjadi krisis udara yang sehat. Karena itu, udara perlu dijaga dan diperhatikan kesehatannya. Apabila terjadi penambahan gas yang lain-lain, gas-gas tersebut di dalam udara, maka akan menimbulkan suatu gangguan serta perubahan komposisi udara yang dimana udara tersebut itulah dinamakan dengan pencemaran udara. Ya, karena udara tersebut sudah tercemar. Next, adapun pencemaran udara dapat terjadi di luar maupun di dalam. Adapun yang di luar ruangan dinamakan dengan outdoor, dan di dalam ruangan dinamakan dengan indoor. Nah, pencemaran udara di luar ruangan biasanya terjadi akibat asap kendaraan bermotor dan asap industri. Sedangkan pencemaran udara di gedung-gedung dan asap dari dapur tradisional ataupun pemakaian kompor gas serta pemanasan ruangan, itulah bagian dari pencemaran udara di dalam ruangan. Adapun pengertian dari pencemaran udara ini sendiri yaitu di mana masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara, dan atau berubahnya tatanan atau komposisi udara oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan kegunaannya. Itulah arti dari pencemaran udara. Nah, tentu saja akibat dari pencemaran udara ini pasti mengandung bahan atau zat-zat yang terkandung di dalam pencemaran udara tersebut, di mana bahan atau zat pencemaran udara dapat berbentuk gas dan partikel. Nah, untuk pencemaran udara tersebut, ada yang berbentuk gas dapat dibedakan menjadi 4 golongan,
di mana yang pertama yaitu golongan belerang, terdiri dari sulfur, maksudnya sulfur dioksida, SO2, hidrogen sulfida, H2S, dan sulfat aerosol. Next, ada golongan nitrogen, terdiri dari nitrogen oksida, N2O, nitrogen monoksida, maksudnya itu NO2. Yang nitrogen monoksida, NO, amoniak NH3, dan nitrogen dioksida itu NO2. Yang ketiga, golongan karbon. Nah, terdiri dari karbon dioksida, CO2, karbon monoksida, CO2, dan hidrokarbon. Nah, golongan karbon ini sering kita ketahui, ya kan? Nah, yang keempat yaitu golongan gas yang berbahaya, terdiri dari benzen, vinil klorida, air raksa, yaitu air raksa berupa uap. Next, selanjutnya ke sumber pencemaran udara. Nah, sumber pencemaran udara dapat dibagi menjadi dua sumber utama, yaitu ada sumber yang berasal dari alam kita sendiri. Yang kedua ada dari akibat aktivitas manusia. Nah, pencemaran udara yang berasal dari alam itu biasanya relatif kecil, sekitar 5%. Contoh yang sering terjadi adalah kebakaran hutan yang diakibatkan oleh teriknya matahari, gunung meletus yang menyemburkan debu vulkanik, dan sebagainya. Adapun pencemaran udara terbesar yang dilakukan oleh aktivitas manusia dengan persentase, yaitu persentase seharusnya 100%, dengan kalau misalnya dari alam 5% berarti dari manusia sendiri 95%. Baik, maka secara umum yang mengakibatkan proses tersebutlah terjadinya pencemaran udara. Nah, proses pencemaran udara tersebut disebabkan oleh aktivitas manusia dapat dibagi menjadi 3 yang meliputi ada attrition, yaitu berupa yang artinya gesekan, ada vaporization, artinya penguapan, ada combustion, pembakaran. Nah, untuk mengetahui suatu daerah tersebut telah mengalami pencemaran, dapat diketahui dengan tanda-tanda sebagai berikut di bawah ini. Yang pertama, adanya terhalangnya pandangan mata karena adanya partikel bahan pencemaran di udara, adanya bau yang dapat tercium di seluruh daerah, terdapat kabut disebut dengan smog yang menyelimuti udara, kemudian terdapatnya endapan partikel tersebut berupa bahan pencemar, dan cuaca yang terlalu redup. Adapun pencemaran udara tersebut yang tadi dikategorikan menjadi 3, itu ada attraction atau gesekan. Nah, attraction atau gesekan itu dapat terjadi pada setiap aspek kehidupan, mulai dari yang sederhana seperti gesekan gesekan sepatu maupun gesekan ban, sampai yang lebih kompleks seperti penyebaran partikel udara yang diakibatkan oleh proses sanding atau pencemaran butir, grinding, proses pemotongan, bisa drilling atau pengeboran, dan spray penyemprotan. Spray penyemprotan ini bisa berupa semprot untuk di perkebunan gitu. Nah, itu. Next ke vaporization. Nah, vaporization ini berupa penguapan, di mana penguapan ini terjadi adanya perubahan bentuk dari benda cair menjadi bentuk gas atau uap. Nah, perubahan tersebut dapat disebabkan oleh pengaruh tekanan atau pemanasan, di mana dapat juga terjadi secara alami. Maka dari itu, vaporization ini biasanya menyebabkan timbulnya bau. Nah, itu dia salah satu dari pencemaran udara yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Next, ada combustion, pembakaran. Nah, pembakaran sering kita dengar ya kan? Nah, pembakaran tersebut berupa proses dari bahan bakar minyak, kayu, dan batu bara, atau bahan-bahan lainnya yang dapat terbakar. Alhasil dapat berupa asap, gas, dan partikel-partikel karbon. Salah satunya yaitu mengandung karbon monoksida.
Nah, pembakaran dapat terjadi secara sempurna atau terjadi secara tidak sempurna bila pembakaran tersebut ada yang tidak sempurna membentuk suatu CO, itu tadi yang monoksida saya sebutkan, yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Itu dia. Sehingga biasanya kebakaran itu kan menyebabkan sesak atau batu-batu. Nah, pembakaran tersebut itu tidak sempurna sehingga menimbulkan karbon monoksida. Next. Maka dari itu, pada daerah industri pembuatan semen, adapun yang di samping tersebut selalu mengundang adanya kabut. Adapun sebagian partikel padat, terutama yang diameter partikelnya relatif besar, kemudian akan menyebabkan pengendapan baik pada daun-daun maupun pada atap rumah. Nah, maka dari itu partikel ini akan tetap berada di tempat tersebut sampai tersapu oleh turunnya hujan. Itulah beberapa sumber dari pencemaran udara. Lanjut ke bagian dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara ini yaitu berupa dampak negatif yang akan saya bahas dalam video kali ini. Baik, untuk di sini terlihat pada tabel di mana ada dampak pencemaran udara dari sumber gas. Yang pertama ada bahan pencemaran sulfur dioksida, di mana dia bersumber dari batu bara atau bahan bakar minyak uap, bahan bakar minyak yang mengandung sulfur, pembakaran limbah tanah, dan proses industri. Maka dari itu, adapun dampak atau akibat pada masyarakat, pada makhluk hidup, tentunya yang pertama menimbulkan efek iritasi pada saluran nafas sehingga menimbulkan gejala batuk dan sesak nafas. Kemudian ada hidrogen sulfat, maaf ya ini maksudnya sulfat bukan sulfa. Nah, sumbernya berasal dari kawah gunung yang masih aktif, yaitu ada kayak abu vulkanik yang keluar dari gunung. Nah, dampaknya apa? Dampak negatifnya yaitu menimbulkan bau yang tidak sedap, dapat merusak indera penciuman yang berasal dari nervous olfactory. Next ke nomor 3, adapun nitrogen oksida, nitrogen monoksida, dan nitrogen dioksida. Bersumber dari berbagai jenis pembakaran, ada juga berasal dari gas pembuangan kendaraan bermotor yang berupa asap, yang biasa kan kendaraan bermotor itu mengeluarkan asap yang berasal dari olinya ya. Nah, adapun berupa peledak, bisa juga bom. Contohnya ini kayak berperangan gitu kan, nah mengeluarkan bom pasti tentunya berasap, ya kan. Kemudian ada pabrik pupuk. Maka dari itu adapun dampak yang diakibatkan dari nitrogen tersebut berupa mengganggu sistem pernafasan tentunya, melemahnya sistem pernafasan paru-paru dan saluran nafas sehingga paru-paru tersebut mudah terinfeksi. Nah, terinfeksinya seperti apa? Dia sesak napas, dia batuk, bisa juga berupa ada cairan atau penggumpalan di dalam paru-parunya tersebut. Kemudian ada amonia, di mana sama hampir mirip dengan yang lain, adanya berasal dari proses industri, maka dampak negatifnya dia menimbulkan bau yang tidak sedap, berupa apa ya, bau yang tidak enak kita hirup itu, baunya sangat menyengat. Kemudian menyebabkan sistem pernapasan. Nah, saya baru ingat bahwa yang tidak sedap, misalnya pernah nggak ada yang tinggal di perkebunan gitu kan, pasti yang dekat sama pabrik. Nah, pabriknya itu mengeluarkan limbah. Limbah itu biasanya bau banget. Itu yang membuatnya salah satu dari akibat pencemaran udara. Baunya yang tidak sedap, baunya menyengat, sehingga yaitu tadi agak mempengaruhi sistem pernapasan kita. Nah, ya kan menyebabkan sistem pernapasan. Ada juga bisa menimbulkan bronkitis yang dapat merusak indera penciuman.
Yang terakhir ada karbon dioksida. Maksudnya yang kelima ada karbon dioksida, ada karbon monoksida, dan hidrokarbon. Nah, tentu saja semua berasal dari hasil pembakaran, juga dari proses industri. Apa dampak negatifnya? Dia menimbulkan efek sistematik karena meracuni tubuh dengan cara pengikat hemoglobin. Nah, hemoglobin itu diikat karena hemoglobin itu alat yang amat vital bagi oksigenasi dari jaringan tubuh manusia kan. Maka akibatnya apabila otak kekurangan oksigen dapat menimbulkan kematian. Dalam jumlah kecil dapat menimbulkan gangguan berpikir, gangguan berpikir dan juga gerakan otot kita melemah sehingga badan kita lemas, ya kan? Dan terakhir yaitu dapat terkena gangguan jantung. Bisa juga fatal kena serangan jantung. Seperti itu. Oke, next kita ke tabel penanggulannya. Tadi itu dampaknya, ini ke tabel penanggulannya. Nah, tapi di sini pencemaran udaranya yang berbentuk gas. Maaf ya, ini bukan band, maksudnya Oke. Yang pertama yaitu, nggak pertama sih, ini semuanya. Ada sulfur dioksida, hidrogen sulfida, nitrogen oksida, nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, amonia, karbon dioksida, karbon monoksida, dan hidrokarbon. Nah, penanggulannya kita melakukan absorpsi, di mana dalam proses absorpsi ini dipergunakan dari berupa bahan padat yang dapat menyerap polutan. Berbagai tipe adsorben yang dipergunakan antara lain adanya karbon yang aktif dan silikat. Adsorben mempunyai daya kejenuhan sehingga selalu dipergunakan untuk pergantian yang bersifat disposal, ya dimana sekali pakai buang, hanya dipakai untuk sekali saja. Contohnya seperti kita memakai masker medis, ya kan, hanya sekali pakai, tidak boleh dicuci lagi, karena keefektifannya itu sudah nggak menjamin. Atau yang dapat dibersihkan kemudian dipakai kembali. Nah, seperti itulah cara kerjanya untuk penanggulannya. Lanjut ke adapun tadinya absorpsi, di sini pembakaran. Nah, dari proses pembakaran ini kita menggunakan proses oksidasi panas untuk menghancurkan gas hidrokarbon yang terdapat di dalam polutan. Hasil pembakaran tersebut berupa CO2 dan H2O, maka alat pembakarannya tersebut adalah burner, di mana dengan memiliki berbagai tipe dan temperaturnya yang sekitar ada 1200 derajat hingga 1400 derajat Fahrenheit. Next, ada reaksi kimia, di mana banyaknya yang dipergunakan pada emisi golongan nitrogen dan golongan belerang. Biasanya cara kerja ini merupakan kombinasi dengan cara-cara lain, sehingga hanya dalam pembersihan polutan udara dengan reaksi kimia yang dominan. Nah, di mana membersihkan gas golongan nitrogen, caranya dengan diinjeksikan dengan amoniak. Dan yang akan bereaksi dengan NOx, apa aja X-nya itu mau berapa, dan membentuk bahan padat yang mengendap. Nah, untuk menjernihkan golongan tersebut, golongan belerang dipergunakan yaitu koper oksida atau kapur yang dicampur arang. Lanjut ke dampak pencemaran udara yang berupa bahan tadi untuk makhluk hidup, ini ke berbagai untuk kesehatan manusia. Ya, pencemaran udara yang berdasarkan pengaruhnya terhadap gangguan kesehatan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, di mana yang pertama menyebabkan iritasi. Irintasia atau biasa dengan iritasi. Nah, biasanya polutan ini bersifat korosif sehingga dapat merangsangnya proses peradangan yang berada pada saluran pernafasan kita, yaitu pada bagian atas, daerah hidung, daerah sini. Di mana saluran pernapasan tersebut mulai dari hidung hingga ke tenggorokan kita, yang saya bilang tadi kan. Nah, misalnya diakibatkan dari sulfur dioksida, sulfur trioksida, amoniak, dan debu.
Nah, iritasi tersebut terjadi pada saluran pernapasan bagian atas dan juga dapat mengenai paru-paru kita sendiri. Kemudian ada asfiksia. Nah, asfiksia ini terjadi karena berkurangnya kemampuan tubuh dalam menangkap oksigen atau mengakibatkan kadar O2 oksigen kita menjadi berkurang. Keracunan gas karbon monoksida mengakibatkan karbon oksida akan berkurang, sehingga karbon dioksida tersebut akan mengikat hemoglobin. Maka kemampuan mengikat tersebut, nah hemoglobinnya tersebut mengikat O2, maka terjadinya kekurangan dan itulah mengakibatnya asfiksia. Intinya gini, hemoglobin itu seharusnya mampu mengikat O2 kan. Tetapi karena O2-nya berkurang, tertimbullah itu asfiksia. Karena dari situ penyebabnya adalah dari gas nitrogen, gas oksida, adanya metana, gas hidrogen, dan helium. Oke, lanjut yang ketiga ada anestesia. Anestesia ini bersifat menekan susunan saraf pusat sehingga kehilangan kesadaran, misalnya eter, etilen, propan ya, maaf maksudnya, dan alkohol alifatis. Maaf maksudnya itu syaraf pusat kemungkinan itu bisa ke otak kita kan. Otak kalau nggak bekerja membuat kita nggak sadar, bisa mengakibatkan pingsan atau masuk rumah sakit. Yang keempat yaitu toksis. Nah, toksis ini berada pada titik tangkap yang terjadi berbagai jenis, yaitu ada yang menimbulkan gangguan pada sistem pembuatan darah, misalnya yaitu benzen, ada fenol, toluen, dan silen. Nah, keracunan tersebut berakibatkan dari susunan syaraf, misalnya karbon disulfid dan metil alkohol. Nah, itulah tadi beberapa dampak pencemaran udara yang mengganggu kesehatan tubuh kita. Kayaknya pencemaran udara ini kita berfokusnya udara. Nah, udara itu pernafasan. Nah, pasti tentu saja banyak dari hidung kita sakit, menghirup agak susah, sakit. Intinya ya sakit pernapasan kita dari pencemaran udara tersebut. Karena udara kita hirup. Nah, maka dari itu, adapun penanggulannya yang harus kita lakukan dari pencemaran udara tersebut. Nah, ada sumbernya dari pencemaran udara yang berasal dari ruangan, yaitu ada asap rokok, pembakaran asap dapur, bahan baku ruangan, kendaraan bermotor, dan lain-lainnya yang dibatasi oleh ruangan. Maka dari itu pencegahannya yaitu pertama kita membuat ventilasi. Tahu kan ventilasi apa? Nah, jadi ventilasi tersebut kita buat yang sesuai. Jangan besar kali, jangan kecil kali. Jangan besar kali itu gimana maksudnya? Jangan besar kali melebihi dari ukuran jendela kita. Jangan kecil kali. Kalau kecil kali, walaupun besar kali, itu juga banyak nyamuk nanti yang masuk. Dan kalau kecil kali, agak susah nanti siklus udaranya kalau jendelanya ditutup, ya kan? Maka dari itu, usahakan polutan yang masuk ruangan minim. Kemungkinannya minim si kecil masuk itu tadi sesuai. Maka dari itu, tempatkan alat pengeluaran udara dekat dengan sumber pencemaran. Usahakan menggantikan udara yang keluar dari ruangan sehingga udara yang masuk ke ruangan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian menggunakan filtrasi dengan cara memasangkan filter yang dipergunakan dalam ruangan untuk menangkap polutan dari sumber dan polutan dari udara luar ruangan. Kemudian pembersih udara secara elektronik. Maksudnya gimana? Udara yang mengandung polutan dilewatkan melalui alat sehingga udara dalam ruangan berkurang. Nah, sehingga udara dalam ruangan sudah berkurang, maka polutan-polutan tersebut hilang dan itulah yang disebut dengan bebas polutan. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan tersebut berasal dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.